Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat Palantara Muda yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, pada kali ini kita akan berbincang tentang generasi muda, khususnya di Sumatera Barat, di mana kita mengetahui bahwa Indonesia mengalami surplus demografi dari anak-anak muda yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Tentu saja surplus ini menjadi sesuatu yang potensi. Apakah itu potensinya adalah potensi baik atau akan menjadi potensi yang buruk, dan bagaimana gambaran keadaan generasi, potret generasi muda pada hari ini, kaum milenial dan zilenial, sekarang sudah disebut lagi dengan kaum zilenial, bagaimana potret, dan tentu saja ini akan berpengaruh dengan apa yang dibicarakan oleh para ahli, dibicarakan oleh para tokoh politik, bahwa Indonesia akan mencapai lompatan pada tahun 2045. Hadir bersama kita hari ini adalah Bung Aliman Sahmi. Selamat sore Bung Aliman Sahmi. Selamat sore, Mak. Beliau ini adalah akademisi, dosen, dan juga adalah founder dari Darmoto Institute. Di awal-awal kita di Palanta, pada saat pertama kali launching, kita juga sering melaksanakan perbincangan dengan Bung Aliman Sahmi. Dan tentu saja kita berharap bahwa perbincangan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita bersama. Bung Aliman Sahmi, ya, Pak. Hari ini semua orang membicarakan tentang bonus demografi dan potensi dari kaum milenial, anak-anak muda ini sangat luar biasa. Lompatan-lompatan itu akan dicapai oleh gerak anak muda yang progresif. Nah, ada yang menjadi pertanyaan adalah ketika dunia yang berkembang hari ini dengan pencapaian perkembangan teknologi mengalami lompatan-lompatan besar, pertanyaannya adalah, sudah siap enggak generasi milenial, generasi muda di Indonesia ini untuk berhadapan dengan kondisi itu? Baik Pak, terima kasih sudah mengundang dan mengangkat tema terkait dengan potensi generasi muda dan milenial saat ini, atau generasi zilenial yang terbaru saat ini. Kalau ditanya tentang kesiapan generasi muda saat ini terkait dengan kemajuan teknologi dan berbagai macam bentuk inovasi yang pada saat ini memang mayoritas dilakukan oleh generasi muda, kalau kita berbicara kesiapan itu sebenarnya lebih kepada bagaimana generasi muda memahami apa yang terjadi saat ini. Kalau ketika kita mengatakan tentang hal yang difahami, tentu ada semacam upaya kemudian kebiasaan dari generasi muda untuk memahami hal tersebut. Bagaimana dia menggali informasi, kemudian bagaimana ia merumuskan sesuatu dari informasi yang ia dapatkan. Dan ketika hal tersebut dilakukan, pada dasarnya mereka lebih kepada bagaimana memperkuat sama hal yang sangat penting, itu literasinya. Kita ketahui saat ini mungkin kalau kita lihat di statistik ataupun publikasi di dunia, kalau kita lihat berangkat dari minat baca masyarakat yang kita amati saat ini, memang minat baca di Indonesia itu sangat rendah. Dan ini kita bisa memahami hal tersebut menjadi sebuah permasalahan ketika generasi yang ada saat ini memiliki minat baca yang sangat rendah. Itu pada dasarnya mereka tidak tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang terjadi saat ini, apalagi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan kalau kita lihat, apakah itu dari generasi muda di kalangan yang biasa maupun di generasi muda di kalangan akademisi misalnya, kita bisa melihat semacam tidak ada upaya keras dari generasi muda untuk hal tersebut. Kita bisa melihat contoh, misal untuk
memperkuat posisinya, bergaining mereka sebagai seorang akademisi misalnya, mahasiswa menjelang tamat kuliah untuk mengangkat sebuah karya ilmiah, apakah itu skripsi, tugas akhir, itu bisa dikatakan untuk inovasi susah, dan itu pun bagaimana mereka tidak memiliki budaya literasi yang kuat. Misalkan saja tidak mau menggunakan cara penulisan yang benar, lebih suka copy paste, atau ketika mengambil referensi mereka hanya mengambil secara penuh, tidak melakukan parafrasi atau menulis dengan bahasa mereka sendiri. Menarik. Kalau dikatakan begini, literasi itu kan sebetulnya mengalami perluasan makna, bukan hanya lagi soal membaca, tapi ada literasi teknologi dan segala macam. Mungkin kita fokus kepada literasi membaca. Apa penyebab budaya membaca ini menjadi sangat rendah? Di Jepang rata-rata orang membaca 80 lembar sehari kalau saya tidak salah. Nah, di Indonesia entah sampai 1 lembar sehari atau tidak gitu. Apa yang menyebab? Apakah kalau dari hulunya ini berkaitan dengan sistem pendidikan? Ya, baik Pak. Kalau kita berkaca kepada sistem pendidikan, kalau menurut kami itu sistem pendidikan memang memiliki kontribusi bagaimana untuk bagaimana menghambat, bisa dikatakan membuat minat baca itu begitu rendah. Kita lihat saja contoh saat ini ketika seorang peserta didik, kita lihat dari sekolah dasar, ketika mereka diberikan semacam soal untuk memecahkan soal, apakah itu soal matematika, bahasa, ataupun hal yang berkaitan dengan eksak, mereka hanya sudah mampu melakukan secara instan. Misal tentang rumus Pythagoras misalnya, ketika belum ada untuk mencari dengan Google Brainly misalnya, mereka akan menggali buku mereka, lihat bagaimana Pythagoras, bagaimana fungsi dari garis miring dan garis siku-siku segala macam. Dan mereka membaca terlebih dahulu, sehingga orang-orang generasi terdahulu mereka sudah terbiasa membaca, menggali. Namun sekarang ada instan, rumus Pythagoras, ketik di Google, di pencarian, sudah ketemu, sudah. Mereka nggak membaca lagi, nggak ada penelusuran yang lain. Jadi hal tersebut yang membuat mereka semakin malas untuk membaca, karena untuk apa membaca lebih banyak, tinggal mengetik apa yang kita butuhkan sudah ada tersaji. Jadi mereka bisa dikatakan generasi yang cepat saji, tapi yang tidak bisa bergerak. Ya, kalau kita lihat mereka itu kan boleh dikatakan kalau memakai bahasanya ada anak-anak yang belum paham, awam, dan tentu harus ada rangsangan. Nah, kalau rangsangannya itu tidak dimulai dari pendidikan di sekolah formal lah misalnya, ya tentu budaya membaca itu tidak akan menjadi budaya bagi mereka. Atau bukan sekolahnya yang bermasalah, guru-gurunya yang bermasalah. Baik, ketika ditanya siapa yang bermasalah saat ini, siswanya, sekolahnya, sistemnya, ataukah gurunya? Sebenarnya itu satu kesatuan yang ketika satu bermasalah, semuanya akan berjalan. Baiklah, kita lihat sekarang, gurunya bermasalah, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan. Guru sekarang kan lebih sibuk, bisa dikatakan ya, guru, kalau untuk yang guru AS, mereka akan sibuk bagaimana untuk memenuhi angka kredit untuk sertifikasi, naik pangkat atau golongan. Apalagi guru yang honorer, mereka hanya berpikir bagaimana akan totalitas mengajar, sementara permasalahan terkait dengan isi kesejahteraan itu lagi. Siswa lagi, mereka diberikan pelajaran seperti, apalagi pada saat pandemi ini, ketika sistem pengajaran itu dalam bentuk daring, online, dikasih untuk lebih belajar menggunakan teknologi.
mereka persinggahan mereka itu bukan ke hal yang pembelajaran, tapi ke hal yang lain. Apalagi kepada mereka yang sekarang, ya siswa-siswa sekarang kalau masih SD, SMP, untuk hasrat bermain masih ada. Ketika di kelas mereka, ketika disuruh guru untuk membaca, belajar, guru ada di kelas, mereka pergi. Ketika guru ada di kelas, mereka belajar lebih serius. Ketika guru pergi, mereka bermain. Seperti itulah juga dengan online. Kalau kita potong, Ya, anggaplah SMA ke bawah, berapa satu? Di perkuliahan, ternyata minat baca mahasiswa juga turun. Artinya mungkin sangat rendah. Jadi yang bermasalah di situ siapa? Dosennya, sistemnya itu bagaimana? Karena kita dengar juga ada dosen yang cerita mahasiswa-mahasiswa di sini ya mungkin ngasih nilai itu cuma resum buku, kemudian makalah tidak diperiksa dan seterusnya gitu. kalau kita tuju mahasiswa, gini Pak, saya akan kritisi terlebih dahulu di sisi mahasiswa sebelum kita kritisi dosennya. Pertama kita kritisi oleh sisi mahasiswa. Saya melihat ketika seorang mahasiswa menulis tugas akhir, katakanlah itu skripsi, pernah membaca beberapa proposal penelitian mahasiswa di bab 1 itu. Ketika di bab 1 itu kan sebenarnya bagaimana mereka menulis runut, mereka menurunkan apa yang ada di teori, kemudian mereka mengambil hasil penelitian, beberapa hasil penelitian orang lain, kemudian mereka lihat fenomena terkini. Itu kan seharusnya mereka membaca terlebih dahulu. Akan tetapi karena dari proses awal perkuliahan, misal ketika dilatih oleh dosennya membuat makalah, mereka sudah terbiasa copy paste. Jadi ketika mereka diberikan semacam pekerjaan penelitian yang sebenarnya, mereka sudah gagap. Gitu. Yang kedua, pada saat perkuliahan metode penelitian, sudah jurusan ada kuliah itu metodologi penelitian. Ketika mereka diberi latihan untuk memproposal, mereka hanya mengambil proposal dari senior-seniornya. Tujuannya apa? Demi mendapatkan nilai saja. Sudah nilai B sudah. Itu yang menyebabkan kemudian ketika mahasiswa itu untuk menyelesaikan tugas akhir, mereka tidak bisa menulis dengan benar. Itu kan seperti yang pembimbing kami terdahulu mengatakan, Anda tidak bisa menulis kalau Anda malas membaca. Apa yang akan ditulis kalau membacanya malas? Ya bagaimana mereka akan menulis dengan benar sementara dari awal perkuliahan mereka sudah malas membaca. Untuk meresum buku saja. Meresum buku itu mereka menuliskan bagian-bagian terkecil dari buku, tapi tidak menuliskan dengan bahasa mereka. Seharusnya kan meresum buku itu mereka baca buku, kemudian mereka tulis kembali dengan bahasa mereka. Itu yang sebenarnya meresum buku. Tapi itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian untuk dosennya misalnya, baiklah mungkin ada dosen yang memberikan tugas resum buku. Oke, itu kan tidak masalah. Tapi ada juga dosen yang memberikan resum buku, tapi mereka sudah mengumpul, sudah kasih nilai. Itu mungkin karena ada beberapa dosen, tapi tidak semua, ada beberapa tenaga pengajar yang pada saat diberikan tanggung jawab untuk menilai, memberikan hasil dari apa yang dilakukan oleh mahasiswanya, itu berbarengan dengan tugas-tugas lain, sehingga totalitas mereka tentu tidak ada. Walaupun sebenarnya mereka bisa membagi waktu untuk hal tersebut. Nah, kalau begitu, apa kira-kira yang menjadikan kenapa generasi itu seperti itu? Artinya tidak memiliki daya juang. Artinya kan mereka tidak mau bercapek-capek, Ya. tidak mau bersusah-susah ya, dan tidak mengambil pusing, mau yang penting nilainya itu A, B gitu ya. Walaupun itu melakukan cara-cara yang tadi disebut dengan melakukan copy paste itu, kira-kira apa yang menyebabkan? Begini Mak, saya pisahkan terlebih dahulu perkuliahan yang akademik sama dengan vokasi. Ada semacam niat yang mungkin bagi anak SMA ini untuk saya sampaikan juga untuk adik-adik yang mau kuliah.
ketika mereka mau masuk ke perguruan tinggi, ekspektasi mereka ketika masuk perguruan tinggi itu adalah ketika tamat dapat pekerjaan yang mumpuni, dapat pekerjaan yang bisa dikatakan pekerjaan yang wah lah gitu. Akan tetapi ketika mereka menjalani perkuliahan separuh jalan, mereka baru menyadari bahwasanya perkuliahan tersebut mereka salah jurusan. Mereka tidak mengambil jurusan yang pada awalnya mereka tidak, ini jurusan apa? Atau ketika mereka mau masuk kuliah, mereka tidak memahami diri mereka terlebih dahulu. Dan itu dilakukan oleh mahasiswa sehingga ketika mereka tamat kuliah, mereka tidak memberikan output apapun, apalagi outcome. Output bolehlah mereka dalam menghasilkan karya ilmiah yang mungkin bisa dibaca. Tapi outcome, bagaimana mereka mewakafkan diri, pengabdian mereka kepada masyarakat, itu tidak bisa mereka lakukan. Kenapa? Mereka dari awal sudah tidak memahami diri mereka itu apa, mereka itu siapa, dan untuk apa mereka di tengah masyarakat. Nah, balik lagi, kenapa ini bisa terjadi? Berarti di sekolah menengah atas SMA mereka tidak dibekali oleh sekolahnya untuk memahami. Jelas mereka kan tidak, artinya saya menangkap begini, mereka kan tidak tahu tuh perguruan tinggi itu seperti apa. Berarti informasi tentang perguruan tinggi itu mereka tidak tahu sama sekali. Pernahkah kita bertanya kepada guru BK? Ini kan sebenarnya tugas utama dari guru BK. Walaupun ini juga merupakan tugas dari seluruh guru bidang studi. Ini mohon maaf, kita sampai saat ini masih ada semacam pengkotak-kotakan anak. Jadi semacam mengatakan kelas IPA itu lebih tinggi pada kelas IPS. Dan itu pun lebih tinggi dari bahasa misalnya. Pada dasarnya ketika dilakukan pemikiran, dikondisikan lingkungan sekolah tersebut seperti itu akan membuat semacam mereka IPS tidak pede, IPA itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Seharusnya guru BK bisa berkomunikasi dengan guru lain bahwasanya semuanya sama dan mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, sampai saat ini mengapa mereka tidak memahami diri mereka sendiri? Karena bimbingan dari sekolah, dari guru-guru terhadap potensi diri mereka itu tidak optimal. Kita bisa lihat semua saat ini, ketika rancangan pembelajaran, ketika dibentuk ada penilaian kognitif, psikomotor, afektif itu. 3 itu memang sebenarnya harus seimbang. Namun ketika ada pengkotak-kotakan IPA, IPS itu kita bisa melihat, ini seperti kognitif saja yang ditekankan, pengetahuannya saja. Bagaimana psikomotor mereka, keterampilan mereka bagaimana? Apalagi dengan afektif, itu sikap. Jadi pada saat mereka tamat dari SMA misalnya, mereka sudah bisa dikatakan bukan menjadi generasi sekolah menengah yang matang. Kenapa? Karena tidak memahami 3 hal tersebut. Kognitifnya saja dipres. Kita bisa lihat sekarang penerimaan mahasiswa berdasarkan nilai UN itu kan kognitif. Nilai-nilai yang diangkakan itu kognitif. Oke lah, kalau kita lihat yang vokasi, bisa mereka dari membuat portofolio misalnya kan, mereka yang perkuliahannya di bidang desain, misalnya mereka bikin praktek ini, portofolionya ada gambar, ada segala macam, olahraga juga. Tapi pernahkah ada misalnya siswa SMA IPA mau masuk ke teknik mesin, pernah nggak ditanya bagaimana pengetahuan tentang mesin? Pernah nggak ada keterampilannya? Itu kan portofolio itu seharusnya perlu diajarkan dari awal. Dan memang kalau kita berkaca, ada beberapa sekolah yang menekankan sekolah, ada madrasah negeri, madrasah negeri yang ada yang vokasional. Mereka kan menekankan hal tersebut. Ada yang membahaskan riset juga kalau kita sekarang. Mereka juga harus, siswanya itu memang ditekankan ketika tamat dari sekolah itu bikin portofolio, memperkuat keterampilannya. Tidak sekedar dengan nilai-nilai yang ada di ijazah ataupun di rapor mereka begitu. Kalau artinya kondisi itu kan kondisi umum. Iya. Bagaimana kita menatap Indonesia ke depan? Kalau produk yang dikeluarkan itu seperti itu baru dalam basis keilmuan. Basis keilmuan. Kalau kita tarik kepada basis politik,
secara politik. 100 juta atau 130 juta yang ada sekarang anak muda, itu kan yang menentukan arah negara ini, ya kan? Ya. Kalau budaya membacanya rendah, kemudian seperti itu, mungkin tidak itu 2045 atau 2030. Kita realistisnya begini, Mak. Ketika kondisi ini terus dibiarkan, yang akan tampil di panggung politik, yang akan memperjuangkan hak rakyat, yang akan menjadi penyeimbang di rakyat itu adalah mereka yang pada saat ini mereka sudah memiliki bayang-bayang orang-orang tua yang ada saat ini. Intinya mereka hanya penerus daripada pemikiran-pemikiran orang tua yang mungkin kita lihat ada pemikiran-pemikiran atau bayang-bayang dari orang tua itu sebenarnya merusak di masyarakat. Kemudian mereka memiliki uang yang banyak. Mohon maaf, saat ini kalau kita lihat, kita berbangga ada beberapa generasi muda yang berada di tim ahli presiden saat ini. Ada mereka yang dari awal memang memiliki inovasi. Kita sebutkan saja misalnya kuda kita Iman Usman, pemilik Ruang Guru. Beliau kan sempat jadi tim ahli. Namun bagaimana dengan anak seorang pengusaha yang mantan menteri? Itu cukup banyak sekali. Dia punya akses terus. Dia punya dari backingan dari awal sudah ada. Dan kemudian anak presiden juga demikian. Jadi kalau anak-anak orang besar sepertinya ya sudah, kalau generasi muda yang seperti saya misalnya, seperti adik-adik, mereka akan terus berada di jalur. Ini tidak bisa muncul jika dengan kondisi saja. Ya, berarti apa yang dibicarakan bahwa Indonesia mencapai lompatan 2045 atau 2030 yang dibicarakan itu kan sebuah itu. Ya, yang lompatan itu lompatan bagi mereka yang memiliki akses sebenarnya. Kalau memang kondisi ini terus dibiarkan. Tapi kalau kita lihat untuk pembinaan generasi muda dari pemerintah atau dari nagari sampai ke pusat misalnya, kita memang bisa masuk. Contoh di Nagari ketika Bamus mengadakan sidang RKP, presentasi generasi muda yang dihadirkan harus berapa? Itu di Bamus sih. Kita bisa melihat pada saat musyawarah Nagari, komponen yang diundang itu pemuda, bisa dikatakan yang hadir, kalau saya pernah mengikuti itu ke pemuda dari 60 itu pemuda hanya satu orang pemuda. Dan itu pun dia hanya duduk mendengarkan. Ketika dia mengusulkan langsung, oh sudah itu sudah ada langsung diikat oleh generasi tua. Jadi kalau memang seorang pemerintah mengatakan generasi muda itu Indonesia akan mengelompatan besar dengan generasi mudanya, memang dari awal porsi untuk generasi muda itu harus diberi dan diarahkan. Jadi tidak sekedar diberi tapi diarahkan. Memang ada beberapa semacam kegiatan yang memang memporsikan untuk generasi muda. Seperti kalau kita lihat di salah satu nagari di Kabupaten 50 kota, ketika nagari memiliki potensi, nagari memberikan binaan semacam bentuk Pokdarwis dan semuanya generasi muda. Dan mereka diarahkan. Ada penghasilan di sana. Itu yang perlu dilakukan. Tapi tidak sekedar dengan Nagari menganggarkan misalnya beberapa persen dari dana Nagari, misal 5% dari dana Nagari untuk pembinaan generasi muda. Bentuk pembinaannya hanya workshop 1 hari dengan uang saku 65.000 per hari sudah. Jadi itu saja. Tidak berorientasi hasil. Tidak berorientasi hasil, tapi hanya berorientasi kegiatan saja. Tanggung jawab pembinaan generasi muda itu kan bukan hanya pemerintah pusat. Ya. Di dalam negara kita ini ada wilayah itu sudah dibagi. Ada pemerintah pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota, dan ada desa atau nagari di kita. Kita juga tidak melihat pemerintah daerah yang fokus untuk generasi muda ini. Sekarang kita lihat beberapa pemerintah daerah itu bisa dikatakan adalah komponen milenial. Ya. Ya. Katakanlah
wakil gubernur saat ini dan kemudian wali kota Bukit Tinggi, komponen milenial. Kita apresiasi pada beberapa waktu yang lalu salah satu kepala daerah memberikan semacam akan dibikin ruang kreativitas di terminal Aur Kuning, menyikapi ada anak-anak muda yang dengan kreativitasnya melakukan drift pakai mobil. Oke, silakan, itu kan termasuk hal yang baik. Tapi sampai sekarang progresnya bagaimana? Itu kan menunggu. Begitu juga dengan semacam ada dahulu pernah kita bahas juga terkait dengan milenial menang. Itu kan juga semacam harapan ada kerja keras, fokus dari pemerintah daerah untuk memberdayakan milenial. Namun sampai saat ini kita belum melihat bagaimana keseriusan tersebut. Tapi itu kita perlu menegaskan kembali, generasi muda di sini memang harus diposisikan betul, disadarkan betul mereka itu sebagai eksekutornya. Pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator dan regulatornya. Jadi ketika generasi muda sudah sadar bahwa mereka itu eksekutor, ya sudah, pemerintah daerah cukup memfasilitasi saja. Apa yang dibutuhkan generasi muda, dilihat, oh ini bagus, langsung difasilitasi. Tidak langsung semacam, ini muda, singkirkan dulu. Jangan hal yang tersebut masih dijaga atau dilakukan kembali. Kalau negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi itu adalah Korea Selatan. Ya. Korea Selatan itu fokus memberikan ruang kepada anak-anak mudanya untuk berkreativitas, dan gaya Korea hari ini sudah diimpor kemana-mana. Dari Korea diekspor, di negara lain diimpor, masuk. Dan sehingga kita melihat seperti yang terjadi kemarin BTS Wheel. Itu kan luar biasa kan. Di Indonesia kita tidak punya anak-anak muda yang juga bisa punya pengaruh besar seperti itu. Mereka tidak tokoh politik tapi public figure yang berpengaruh besar seperti itu. Kenapa? Karena pemerintah tidak memberikan ruang untuk itu. Ya kan? Kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan? Kalau dikatakan pemerintah tidak memberikan uang, sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah ada semacam sinyal pemerintah memberikan uang untuk itu. Kita lihat saja hal yang sederhana saja, bagaimana presiden itu bersikap dekat dengan seperti tokoh-tokoh ya, Atta, kemudian Raffi Ahmad. Tapi itu belum menyentuh. Kenapa? Karena kegiatan mereka, generasi muda yang itu, mereka tidak memiliki kegiatan core-nya itu apa selain daripada pamer. Kita bisa sih melihat pada beberapa waktu yang lalu booming itu stand up comedy community. Itu mereka kan memang itu kreativitas dalam hal menulis, dalam hal membaca keresahan. Tapi sekarang ketika ruang itu tidak ditangkap, misal stand up Indo Bukit Tinggi, kita tidak mendengar itu girahnya bagaimana. Hanya di Sumatera Barat, Padang saja terus. Apalagi untuk kreativitas anak-anak yang di bidang seni dan budaya, yang terdengar saat ini memang dari Pariaman saja. Kita lihat Dara Badara itu, mereka memang Geni Sumar memang memberikan ruang untuk generasi muda, sampai ada generasi muda melakukan, kalau tidak salah, Seribu Tambur. Itu kan generasi muda yang bermain. Itu memang pemerintah berikan ruang. Tapi sampai mana mereka melakukan hal tersebut? Kalau di semacam di Korea itu mereka hanya satu, tapi fokus. Kita beragam, bagaimana akan fokus? Ya kalau kita melihat Indonesia dengan keragamannya, Minangkabau seharusnya fokus di Minangkabau itu memang dibagi-bagi oleh pemerintah daerah. Ya sudah, ini generasi muda Minangkabau, apa yang akan diangkat
dari kebudayaan Minangkabau ini yang bisa menjadi memperkuat eksistensi orang Minang, pemuda Minang di kancah internasional, tidak nasional saja. Jangan kita bangga dengan rendang. Rendang kita banggakan makanan kuliner nomor 1 di dunia, tapi tidak ada yang pandai bikin rendang. Tidak, yang timbul tanya generasi muda sekarang yang pandai bikin rendang berapa? Atau ada nggak kreasi rendang dari generasi muda? Atau tari-tari lah, tari piring, tari gelombang. Malah sekarang yang paling pandai berandai kalau lihat bule-bule, yang generasi muda jarang berandai. Kalau kita bawa sebetulnya, kalau ini kan hanya soal kemauan pemerintah daerah. Kalau di Bukit Tinggi inilah, Bukit Tinggi ini ada aja pentas. Ya. Terbuka untuk mereka berkreativitas, mungkin akan muncul. Tapi kan ini Pemda ini kan maunya itu kan bangun pasar, bangun masjid. Ya, bangun masjid di area kereta api. Iya, di area kereta api. Itu yang usung-usung yang dipikirkan. Sepertinya wali kota Bukit Tinggi ini tidak berubah dengan wali kota sebelumnya, karena yang harus dibangun itu tetap hal-hal yang demikian. Kalaupun bicara soal pariwisata, bagaimana begini, tapi kan tidak ada dalam bentuk action yang jelas gitu ya. Tapi kalau seandainya mau membuka ruang untuk itu, dan bukan hanya wali kota Bukit Tinggi, Agam misalnya di Buah Basuang, kemudian Padang Panjang, ya kan? Setiap minggu itu ada tampil, ada segala macam, itu kan sebetulnya merangsang munculnya kreativitas di awal dari situ, karena kita sadar bahwa anak-anak muda itu kan lebih senang dengan hal-hal yang demikian, dan nanti akan memicu tumbuhnya industri kreatif, mulai dari merchandise dan segala macam. Nah, maksudnya kan di situ. Tapi kan kita melihat kepala daerah yang kalau sebenarnya kalau pusat secara kebijakan sudah lakukan, sudah lakukan. Kan yang akan mengeksekusi itu kan pemerintah daerah. Aku juga bisa di Nagari misalnya, ada menghidupkan kembali Medan dan Bapane. Ya. Dan Nagari juga tidak ada Medan yang Bapane untuk merangsang, sehingga kalau itu ada, artinya akhirnya ini akan memicu kreativitas mereka, dan literasi itu saya rasa akan jalan sendiri karena banyak merangsang. Rangsangan mungkin sudah ada, Mak. Dalam program saya bisa lihat salah satu yang dikatakan tadi, rangsangan dalam bentuk wacana saya itu untuk rangsangan. Beberapa tahun yang lalu kan ada wali kota merangsang dengan wacana ingin mengkondisikan wadah kreatif di malam hari. Itu kan rangsangan. Namun, nah ini kita kembalikan, kita juga melihat persoalan ini dari arah yang lain, sisi yang lain. Pemudanya lagi, ketika rangsangan diberikan, mereka terangsang atau tidak? Kalau kita lihat sekarang, ketika mereka berkumpul di kafe saja lah, ada di lingkaran itu anak muda duduk di kafe, mereka tidak saling tatap, tapi mereka main berempat game online. Itu yang mereka sibukkan. Jadi kreativitas mereka tidak tertuangkan. Jadi bagaimana mereka, apapun rangsangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, tapi titik persoalannya itu tidak disentuh terlebih dahulu. Bagaimana mengalihkan minat generasi muda dari game online itu ke kegiatan yang lebih yang offline lah. Musik dulu di Jam Gadang ada anak-anak yang dulu masa-masa tahun 2007-2008 sebelum ada gadget itu ada shuffle, ada break dance. Terus pada tahun 2009 pada masa pedati masih ada pekan dagang dan industri itu lagi hitsnya itu anak-anak SMA main band. Itu kan kreativitas mereka. Jadi kalau kita kenang terlebih dahulu masa-masa kami SMA dulu, ya handphone itu belakangan aja, dan hanya untuk komunikasi dengan orang dan untuk hanya mengganggu cewek-cewek bagi yang cowok misalnya. Tapi mereka lebih mau menggunakan uang pulsa mereka untuk patungan, untuk rental band. Ada nggak yang seperti itu saat ini? Ya kalau masalahnya itu, kalau misalnya ada panggung,
Lalu di sana listriknya dibayarkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian di situ mereka bisa manggung setiap minggu pertama mungkin panggung musik, minggu kedua mungkin tari, minggu ketiga mungkin sastra. Nah, sebetulnya diatur seperti itu ya. Kita rasa yang saya maksud rangsang itu seperti itu. Jadi kalau polanya seperti dahulu mungkin bisa, Mak. Karena mereka sudah ada latihan. Tapi dibikin ke panggung, anak mudanya nggak tahu apa-apa karena tidak latihan, panggungnya juga sepi. Ya kalau dipancing misalnya, ada hadiah 10 juta. Mau sampai kapan itu hal dilakukan? Kita yakin akan muncul. Nah kan rancang seperti ini nggak ada. Misalkan gitu. Iya. Sumatera Barat ini penghasil sastrawan. Iya. Kan nggak pernah didengar lagi sekarang misalnya pemerintah provinsi itu memberikan dia lomba menulis cerpen untuk anak SLTA, SMA misalnya kan, Ya. itu Sumatera Barat. Hadiahnya jangan 2.500.000, hadiahnya 50 juta. Seharusnya ada yang melanjutkan program gubernur sebelumnya, Mak. Ada itu lomba berpantun. Harusnya ada yang melanjutkan. Ya mungkin gubernur sekarang nggak bisa pantun. Ya, harusnya ada yang melanjutkan itu. Kan yang seperti itu. Ya. Nah ketika muncul hal-hal demikian, itu kan tidak menghabiskan dana APBD yang besar. Daripada bangun trotoar kemudian besok lagi dibongkar lagi trotoar itu juga Ya. bangun trotoar yang nggak dilewati orang sama sekali gitu ya. Kan lebih bagus itu. Jadi artinya kita melihat bahwa pemerintah belum melihat bahwa ini serius loh masalah generasi ini. Karena mereka juga kan bahwa bagaimana masa depan negeri ini ke depan kan dari output yang dilahirkan sekarang. Jadi sebenarnya sekarang solusi yang lebih aktual itu dari hulu ke hilir sebenarnya. Jadi kita kan di pemerintah daerah itu kan ada dinas seperti dinas kebudayaan, ada lagi dinas pemuda dan olahraga. Seharusnya program itu memang dijemput kembali ke dinas itu. Jadi misalnya kalau orang-orang dinas itu ada lagi pengadaan ini, pengadaan itu, tapi ada tidak peningkatan kualitas dan kapasitas, misal ya Sanggar Anak Nagari atau di kelurahan, itu memang harus ditekankan terlebih dahulu. Kalau itu sudah ditekankan, panggung boleh silakan. Tanpa ada panggung itu nggak ada. Saya lebih berpedoman kalau memang untuk meningkatkan generasi muda kreativitasnya itu ya dari dinas-dinas terkait itu wali kotanya masuk, kepala daerahnya masuk. Jadi ketika penyusunan anggaran itu pengadaan ini perlu diadakan tidak nanti dulu lah. Kemudian olahraga misal di Nagari itu ada Liga Nagari sekarang. Jangan Liga Nagari saja. Volinya mana? Silatnya mana? Kemudian seni budayanya ada nggak diadakan semacam pertandingan tari? Kalau ada, diharuskan setiap nagari itu ada sanggar seni yang mengadakan randai. Itu kan memang ada semacam apa? Karena ketika randai, karena pemuda itu pengalaman waktu ikut randai, ketika pemuda sudah monoton dengan cerita randai, mereka akan melakukan semacam berimprovisasi dengan cerita. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau memang pengen serius, jadi yang ditekankan dinas-dinas terkait terlebih dahulu, pemuda olahraga, jadi baru pariwisata. Ya, karena ini akan memicu kreatif. Jadi kan kayak ini, ketika ini digarap, pasti akan munculnya sendiri. Ada konten-konten kreator itu akan muncul. Apalagi sekarang juga aplikasi-aplikasi yang berbayar, yang dibayar sama apa? Snack video. Kemudian TikTok katanya dibayar juga, kan seperti itu. Dan akan muncul, bahwa mereka akan jadi kreatif, gitu. Ya. Nah, tapi kita melihat itu sampai sekarang pemerintah daerah menganggap persoalan itu ya persoalan kemiskinan, harus membangun dengan program ceriti, kemudian jalan, ya kan, gedung, seperti itu. Kalau mungkin 1 tahun ya, dengan pengalaman kita lihat 5 miliar saja itu sudah besar. Betul. Dibagi per nagari. Nah, dan satu kabupaten ini ya, 5 miliar saja anggaran itu kemudian dibuat dengan apa ya,
dibagi di betul-betul ini merangsang, ini akan muncul hal-hal yang luar biasa. Jadi akhirnya juga narkoba, masalah asusila dan semacam itu kan habis sendirinya. Karena energi mereka sudah dihabiskan untuk itu. Ketika kalau misalnya hadiahnya cuma tabanas 5 juta, ini dakwah, ya kan? Kalau misalnya hadiahnya itu adalah 50 juta, hadiahnya itu adalah 100 juta. Atau seperangkat alat seperti ini, alat rekam segala macam kan. Dan itu kan tidak butuh biaya besar. Tapi nampaknya mungkin yang duduk di Dinas Pemuda Olahraga ini harus orang-orang yang kreatif kayaknya. Itu sangat perlu kreatif, tapi perlu komunikasi yang lebih lanjut juga dengan pemudanya. Langkahnya mungkin seperti ini, Mak. Kalau memang dinas ini mungkin dilihat oleh kota dan bupati ya. Kalau memang ingin membangkitkan jiwa muda, undanglah generasi muda itu ke dinas. Ruang terbuka yang bisa mengakrabkan komunikasi antara pemuda dengan kepala daerah atau dinas terkait itu memang harus dikondisikan. Atau memang tidak bisa juga membuat ruang terbuka, tapi betul-betul lah digali permasalahan itu. Jadi kita lihat kan sekarang wali kota kan lebih aktif pakai itu di media sosial. Lalu sampai kita lihat juga ada kepala daerah yang sampai ke pelosok juga kemarin, sampai menangis gitu kalau lihat kondisi. Itu kan sebenarnya wali kotanya, kepala daerahnya kan ada kemauan sedikit lah. Tapi itu yang perlu dilakukan, diperkuat oleh para kepala daerah. Sembari kita yang bisa dikatakan memiliki kesadaran dan bisa untuk menyuarakan itu, terus kita suarakan. Ini kita berbicara soal kreativitas, soal bagaimana pemuda itu membekali mengangkat potensi dirinya gitu. Iya. Kita agak menyimpang sedikit kepada soal perubahan. Karena yang melakukan perubahan itu yang sangat progresif itu adalah kan generasi muda. Iya. Lalu yang dirubah itu adalah sistem. Berarti dalam bicara sistem pemerintahan. Yang kita maksud di sistem pemerintahan itu kan bukan merubah undang-undang atau mengubah aturan. Yeah. Bagaimana mendorong para generasi muda ini sadar bahwa persoalan politik itu penting karena mereka menentukan. Agak sulit menjawabnya mendorong kesadaran generasi muda. Kalau kita lihat ya, saya pernah melihat video dari Pelantara Muda yang sebelumnya, ada adik-adik yang ngomong ya udah sudah biasa pemuda itu berteriak di jalan ya, teriak di jalan, itu kan dari kalangan mahasiswa. Tapi itu sampai di situ saja. Ketika mereka tidak mendapatkan, ketika sudah lepas dari itu, tidak ada semacam masuk ke kegiatan ya, mohon maaf, pergerakan tidak menimbulkan hasil yang inklusif. Ya, perubahan itu hanya terucap di lisan, namun yang merasakan perubahan itu adalah mereka yang memiliki kepentingan dari balik hal tersebut. Polanya, kalau saya katakan kalau sistem pemerintahan, saya tidak menemukan apa yang harus diubah di sistem pemerintahan. Karena kalau kita lihat ya, kalau untuk pemerintah daerah, kalau dinas-dinas terkait misalnya, mereka harus memenuhi undang-undang dalam hal tersebut. Kalau dikatakan yang diubah adalah cara memerintah, cara mengelola pemerintahan, apa yang mau diubah? Kalau misalnya wali kota, saya lihat bupati sudah ada membuka diri untuk komunikasi dengan anak muda. Seperti adik saya sekarang adik kami yang sekarang lagi mewakili Sumatera Barat ke Bali itu, mereka komunikasi dekat dengan bupati. Tapi hanya mereka yang melihat, pokoknya hebat, dia hebat, udah pantas itu mereka komunikasi dengan bupati. Jadi perlu dilakukan bahwasanya tidak sulit untuk dekat dengan pemerintah. Jadi yang perlu diubah
cara memerintah. Bagaimana bentuk perubahan dalam cara memerintah itu, ya kita kembalikan kepada orang dinasnya. Jangan hanya ya kita bisa lihat itu pernah salah satu dinas melakukan kegiatan pembinaan generasi muda, atau itu UMKM, apakah itu untuk hal berkaitan dengan pariwisata. Cara mereka berkomunikasi dengan peserta itu semacam bagaimana ya, generasi muda itu dilihat merasa kegiatan itu 3 hari mereka hanya pikirkan tidur di hotel kemudian dapat uang saku. Tapi tidak merasakan bahwasanya ketika setelah kegiatan itu mereka kenal dan dekat dengan orang dinas itu gitu. Malah kita lihat ketika orang dinas merapikan administrasi mereka, memberikan uang saku, ada semacam hal yang tidak enak bagi generasi mudanya. Tahu mana kada PPT mas, ya hal seperti itu. Jadi seharusnya kan ketika kegiatan dilakukan ada semacam membangun komunikasi dan chemistry antara pemerintahan yang diwakili orang dinas terkait, kemudian dengan peserta pelatihan dilakukan. Ya, bicara dinas, bicara bupati, bicara program, itu kan kebijakan itu semua diruangkan di dalam APBD. Ya. Kemudian APBD itu ditetapkan dengan DPRD bersama-sama dengan bupati atau wali kota. Ya. Hulunya di situ. Nah, tentu pengambil kebijakan. Nah, bagaimana bahwa pemuda itu penting menyadari bahwa mereka itu harus sampai loh menjadi anggota DPRD, agar semua pikiran-pikiran yang berkaitan dengan masa ini bisa masuk. Mereka juga harus paham bahwa partai politik itu penting, dan jangan bahwa partai politik itu dikuasai oleh para oligark, orang-orang yang berduit, yang seperti kita sebut lagi, lu lagi gitu, bapak lu sekarang lu lagi, besok engkong lu, jadi besok ini lagi gitu kan. Dan mungkin ke pusat mungkin belum terjangkau, tapi daerah bisa menurut saya. Kalau generasi mudanya sadar bahwa misalnya kalau menginginkan Kabupaten Agam ini maju, harusnya DPRD-nya kan juga berpikir maju. Harus diisi oleh anak-anak muda yang progresif, anak-anak muda yang maju cara berpikirnya, yang tidak terjebak dengan siklus rutinitas seremonial kedewanan. Ya kan? Pertanyaan saya mah, ketika menekankan hal tersebut, apakah penting bagi pemuda untuk merdeka atau merdeka dalam hal bagi diri mereka, pemikiran mereka dan prinsip mereka? Saya mohon maaf, ketika kita mengatakan pemuda untuk lebih sadar terkait dengan politik, kesadaran pemuda itu bukan kesadaran yang sebenarnya kalau saya lihat pengamatan selama ini. Karena sadar mereka karena ada mewakili kepentingan yang ada di belakang mereka. Saya tidak akan menyebut apa dari golongan mana, tetapi mereka bisa nggak hadir dengan diri mereka. Dengan diri mereka ini maksudnya mereka ketika mereka lahir, tumbuh jadi remaja, mereka tumbuh dengan lingkungan mereka, dengan pemikiran mereka, dan mereka berusaha untuk menyuarakan hal tersebut tanpa bayang-bayang kepentingan yang lain, atau bayang-bayang seremonial atau momentum-momentum yang ya katakanlah momentum 5 tahunan. Karena kita lihat sekarang beberapa hal kita lihat banyak si generasi muda yang terlibat untuk mensukseskan misalnya, tetapi mereka tidak mandiri di sana. Mereka mensukseskan misalnya kontestasi misalnya, ketika kontestasi sudah sukses, mereka dari awal tidak membangun diri saya di hari ini saya tidak akan mensukseskan dia saja, tapi saya akan mensukseskan diri saya. Seperti yang kalau saya lihat dari adik-adik misalnya, ya bantulah sedikit, tetapi saya bisa melihat ini adalah cara untuk membangun diri, prinsip. Jadi kita tidak, saya katakan adik kita yang penolak kemarin mengatakan pelacur politik gitu misalnya, tidak seperti itu mereka, tapi mereka benar-benar melakukan bargaining, tidak tawar. Itu perlu yang dilakukan. Ya, gimana caranya? Karena kita kan gini, kita lihat, kita khawatir karena bagaimanapun semua yang ada hari ini, yang terjadi hari ini di pemerintahan, baik pusat, daerah, semua itu adalah
prosesnya itu di APBD, APBN itu. Iya. Karena di situ perumusan kebijakan. Dan ketika itu sudah diketok, itu nggak bisa lagi kita. Nggak bisa lagi. Kalau sudah disepakati, diundangkan, nggak bisa lagi. Tapi kan ini harus disadari bahwa generasi muda, para pemuda, anak-anak milenial ini sadar betul bahwa ini uang kita loh yang mau diatur itu. Ini bukan uang pemerintah, uang kita, Ya. uang rakyat, supaya tidak ada lagi dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, bagaimana kira-kira untuk merasa? Kalau ini terjadi, saya yakin lompatan 2045 akan tercapai. Caranya adalah pemuda harus betul-betul serius dalam segala hal. Itu saja, Mas. Harus serius dalam cara mereka serius. Cara untuk membuat mereka serius itu adalah ya, itu kan serius itu kan berkaitan dengan kesadaran mereka masing-masing. Kalau saat ini mereka belum sadar, berikan pemahaman. Pemahaman kan lahir dari kesadaran. Kesadaran itu kan lahir dari pemahaman. Ya, pemahaman itu mulai dari mereka memahami diri mereka sendiri, memahami apa yang mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan. Dan itu memang bisa dilakukan di organisasi pergerakan-pergerakan yang ada saat ini. Apapun lah organisasi pergerakannya. Bisa itu dalam bentuk pengkaderannya. Itu memang pengkaderan membentuk pemahaman untuk memperkuat kesadaran. Kalau saya lihat dalam hal demikian, itu yang akan menjadikan mereka lebih serius. Kemudian itu kan dalam hal prinsip. Kalau pemuda, kita lihat pemuda kan terkait dengan peradaban juga, pembangunan peradaban. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kita tidak bisa membantah peradaban itu memang dibangun oleh ilmu pengetahuan ditambah dengan teknologi. Ya, kalau kita lihat di zaman Abbasiyah misalkan, pemuda-pemuda itu aktif dalam Baitul Hikmah, mereka kan memang betul-betul menggali ilmu pengetahuan sebebas mungkin. Itu tugas dari pemuda. Ketika mereka sudah masuk ke institusi perguruan tinggi, jangan lagi terlena dengan alma mater, terlena juga dengan gelar misalnya. Mereka lakukan benar untuk memperkuat ilmu pengetahuan mereka. Mereka sudah ada himpunan, sudah ada pergerakan. Padukanlah girah pergerakan itu dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi itu yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Tapi kalau belum sadar-sadar juga, ya itu memang kita perlu bertobat bersama. Ini memang sudah azab ya sebenarnya. Jadi sebetulnya kan ini anak muda yang ada sekarang merupakan tanggung jawab orang tua yang ada hari ini. Dan tentu kita berharap bahwa ini menjadi pikiran semua, bahwa masa depan negeri ini ada di tangan anak-anak muda. Transformasi pengetahuan, transformasi nilai-nilai itu harus dilakukan. Jadi orang tua tidak menonton. Dan juga kita harus bahwa persoalan serius menurut saya itu bukan persoalan kemiskinan, tapi adalah mempersiapkan orang-orang yang akan menjawab atau menuntaskan kemiskinan ini untuk ke depan. Ya kalau sekarang ini barangkali ya sifatnya mungkin cerita lah untuk bertahan hidup, tapi bagaimana menuntaskan kemiskinan ini adalah ada di generasi-generasi yang akan hidup ke depan ini. Itu mungkin Bung Aliman Sahmi menarik perbincangan ini, karena kalau kita akan bahas lebih jauh ini tidak ada lagi bahan untuk kita diskusikan lagi nantinya. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kita sore ini di Palanta memberikan sebuah inspirasi, menjadikan sebuah kemanfaatan bagi yang menonton dan mungkin menjadi bahan renungan. Karena bagaimanapun misi kita di Palanta itu adalah berbagi ide, pikiran dan gagasan. Mudah-mudahan semakin banyak ada orang yang ikut untuk berpikir, ikut melahirkan ide-ide, melahirkan gagasan-gagasan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.